Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ali Amrullah dengan NIM 2017 402090. Saya mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai birokrasi dalam pendidikan. Nah, apa saja birokrasi dalam pendidikan itu nanti akan kita bahas bersama dalam pertemuan kali ini. Dan yang pertama, kita akan mengulas pengertian dari birokrasi itu sendiri itu apa. Selanjutnya, birokrasi dalam bidang pendidikan. Dan yang selanjutnya kita akan membahas sudut pandang birokrasi dalam pendidikan. Ada juga nantinya kita akan membahas bersama tentang kelebihan dari birokrasi pendidikan dan juga kekurangan dari birokrasi pendidikan itu. Oke, langsung saja. Tapi sebelum presentasi saya dimulai, bagi teman-teman yang mengunjungi channel YouTube saya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian dari birokrasi pendidikan itu sendiri itu apa. Secara etimologi, birokrasi itu berasal dari sebuah kata bahasa Yunani, biro dan kratia. Biro artinya itu meja atau kantor, dan kratia artinya pemerintahan. Jadi birokrasi itu berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada diberikan dari pemerintah ke meja-meja. Birokrasi itu alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Kekuasaan melekat pada jabatan pimpinan organisasi untuk mengatur organisasi. Jadi dapat dipahami bersama bahwa pengertian birokrasi itu merupakan alat kekuasaan untuk menguasai. Dan selanjutnya kita akan membahas yang merupakan topik utama bahasan kita, yaitu birokrasi dalam bidang pendidikan. Tentunya tidak bisa lepas dari sebuah pembahasan mengenai materi kalau kita belum mengerti apa sih pengertian dari materi yang akan kita bahas. Birokrasi dalam bidang pendidikan. Di sektor pendidikan, secara sengaja diciptakan birokrasi yang melelahkan. Jenjang-jenjang layanan pendidikan yang panjang dan berliku dari tingkatan satuan pendidikan terendah sampai kementerian adalah sebuah bentuk birokrasi yang sangat sering dikeluhkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui wajah birokrasi pendidikan setelah berbagai upaya reformasi birokrasi ini yang diupayakan. Dalam menganalisis birokrasi pendidikan dilakukan berbagai sudut pandang. Untuk sudut pandang yang pertama yaitu sudut pandang melalui tingkah laku. Para pelaku pendidikan mulai dari sekolah, UPT pendidikan, dinas pendidikan, dan instansi birokrasi di atasnya. Karakteristik individu diantaranya kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, harapan, dan lain-lain. Karakteristik organisasi diantaranya susunan hierarki, pembagian kerja, tugas-tugas, dan jabatan tertentu, wewenang, serta tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengadilan, dan lain-lain. Yang di situ mencakup melalui tingkah laku. Selanjutnya dilihat dari tingkat pelayanan. Dalam konsep administrasi pendidikan publik,
Birokrasi tidak lengkap tanpa melongok bahasan administrasi publik. Ada 3 perubahan paradigma administrasi publik, yaitu yang pertama Old Public Administration, yang salah satunya dicirikan sebagai struktur organisasi terpusat secara birokratik. Yang kedua New Public Management, yang dicirikan dengan masuknya sektor swasta ke dalam sektor publik. Yang ketiga New Public Service, di mana para birokrat mengabdi dan melayani warga negara. Sudut pandang yang ketiga yaitu kita melihat dari kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Ketika pemerintah mendesentralisasikan mayoritas kewenangannya kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sektor pendidikan adalah salah satu urusan yang didesentralisasikan menjadi urusan wajib. Urusan wajib ini kepada pemerintah daerah ya. Namun dalam kenyataannya kewenangan pengambilan keputusan pendidikan belum banyak berubah. Birokrasi pendidikan dan keputusan pendidikan masih panjang dan berbelit-belit, dan hampir semua keputusan masih ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi di sini ya, dalam sudut pandang yang ketiga ini, itu kan sebenarnya kewenangan pengambilan keputusan secara mandiri itu bisa ditentukan oleh pemerintah daerah. Tetapi dalam prakteknya ini belum sempurna. Karena apa? Karena keputusan yang diambil masih banyak yang itu memang keputusannya sudah ditetapkan dari pusat, sehingga apa? Sehingga ini menimbulkan kebingungan yang berbelit-belit ya. Pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan apa-apa, dan bahkan pemerintah daerah itu ibaratnya tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Dari pemerintah daerah itu hanya melaksanakan apa yang sudah ada di pusat, mulai dari sistem pembiayaan, sistem penilaian, dan kelulusan, semua ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan sudut pandang yang keempat, kita melihat birokrasi pendidikan ini dari kualitas birokrat bidang pendidikan itu sendiri. Kualitas bidang birokrat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pejabat pendidikan yang masuk penjara karena kesalahan prosedur dan administrasi. Penyebabnya adalah tidak ada persiapan yang matang bagi para pejabat pendidikan baru. Apalagi akhir-akhir ini pejabat pendidikan lebih banyak diangkat karena kedekatan politik. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari birokrasi pendidikan itu sendiri. Tentunya kelebihan dan kekurangan ini menurut perspektif saya pribadi ya. Kalau mungkin nanti dalam penyampaian saya masih terdapat kekeliruan dan perbedaan pendapat dengan audiens semua, nanti bisa dituliskan di kolom chat komentar biar kita bisa diskusikan bersama. Oke, yang pertama kita akan membahas dari kekurangan birokrasi pendidikan itu sendiri. Yang pertama itu tingkah laku birokrat dan karakteristik organisasi pendidikan saat ini belum baik. Karena apa? Hal ini mengakibatkan buramnya potret birokrasi pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas birokrat pendidikan dan perbaikan sistem serta organisasi pendidikan menjadi prioritas mendesak agar wajah birokrasi pendidikan menjadi lebih baik. Kedua itu tingkat layanan pendidikan kepada masyarakat
yang juga belum baik. Penerapan standar pelayanan padahal itu menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dan menjadi sebuah dasar agar pelayanan pendidikan bisa diberikan dengan layak. Baik itu dari satuan pendidikan tingkat sekolah kabupaten dan provinsi sudah seharusnya diberikan kekuasaan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dan yang ketiga itu hubungan yang bersifat pribadi. Nah, ini hubungan yang bersifat pribadi yang menjadi budaya yang kurang baik dalam birokrasi pendidikan di Indonesia ini. Dapat dikatakan bahwa birokrasi di negara kita ini masih sangat perlu diperbaiki. Karena apa? Karena tidak dipungkiri sudah menjadi rahasia umum tentunya bagi kita semua dalam ketika pengangkatan, contoh kecil pada pengangkatan pegawai negeri sipil, banyak terjadi kasus-kasus KKN yang berawal dari hubungan yang dekat dalam birokrasi. Hal ini menjadikan dasar pemilihan calon guru menjadi tidak netral, seakan memilih kucing dalam karung. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari birokrasi pendidikan. Tentunya kelebihan ini masih yang saya sampaikan dari awal, ini merupakan sudut pandang dari perspektif saya. Jadi ketika nanti banyak kesalahan atau mungkin ada pendapat yang bertentangan dengan saudara semua audiens, bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk yang pertama, pada dasarnya birokrasi ini adalah sebagai suatu perangkat, sebagai pelayanan publik. Jadi birokrasi pendidikan ini sebagai upaya untuk memudahkan pelayanan publik dalam bidang pendidikan tentunya. Birokrasi ini digunakan dapat membantu, mempermudah dan memberikan layanan pendidikan yang pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Jadi di sini kelebihan dari birokrasi ini itu sebagai pelayan, sebagai fasilitator, fasilitas pelayanan publik yang tentunya akan membantu mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu sekolah yang dipandang sebagai total sistem yang mengorganisasiannya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan jenis dan tingkatnya masing-masing. Jadi dalam birokrasi pendidikan ini sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikannya masing-masing. Semisal kalau birokrasi pendidikan pada tingkat pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau pada perguruan tinggi itu mempunyai suatu sistem dan tujuan yang tentunya dalam masing-masing tingkatan pendidikan itu berbeda-beda. Yang terakhir, hubungan kerjasama yang berkaitan dengan keahlian masing-masing. Dalam hubungan kerjasama ini merupakan suatu hal yang positif yang dapat membangun pendidikan Indonesia ini agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sekian pemaparan materi mengenai birokrasi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Tentunya bila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat yang saya ucapkan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.